Selamat siang semuanya. Puji Tuhan kita berada di tempat ini dengan keadaan sehat, dapat hadir dalam sesi mediasi pada hari ini. Sebelum kita memulai diskusi kita, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Esther Haraya, akan menjadi mediator dalam mediasi hari ini. Sekarang saya akan mempersilahkan diri kepada ibu-ibu semua untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Ariana Sari. Saya adalah seorang pekerja tetap di perusahaan PT Jaya. Kedatangan saya ke sini dikarenakan telah terjadinya perselisihan antara saya dengan manajer saya. Baik, perkenalkan nama saya Nandini Putri. Di sini saya adalah seorang manajer dari perusahaan PT Jaya. Saya berharap kali ini kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Baik, terima kasih semuanya atas perkenalannya. Selanjutnya saya ingin mendengarkan penjelasan dari Ibu Ariana. Terlebih dahulu silahkan untuk menjelaskan apa yang terjadi masalah di dalam permintaan PHK Anda. Jadi begini Bu, di perusahaan tempat saya bekerja telah melakukan PHK-an secara sepihak, namun dari pihak perusahaan tidak mengkonfirmasikan secara jelas. Baik, terima kasih Ibu Ariana telah menjelaskan dari sisi Ibu, dan sekarang giliran Ibu Nandini untuk menyampaikan tanggapan terkait pernyataan Ibu Ariana. Baik Bu, sebelumnya memang benar bahwa saya memiliki ketentuan tersebut dalam perusahaan. Namun sebagai atasan di perusahaan, saya perlu memastikan bahwa perusahaan dapat berjalan dengan baik dalam kondisi COVID-19 ini Bu. Jadi Ibu Ariana ini kan mengajukan untuk tetap bekerja dan mendapatkan gaji yang utuh yang sesuai dengan ketentuan yang awal, di mana itu saya menolak permintaannya karena perusahaan lagi untuk mengatur keuangan, mengelola keuangan agar dapat berjalan baik selama keadaan COVID ini Bu. Baik, saya mengerti ada rasa ketidakpuasan dari Ibu Ariana terkait penolakan permintaannya karena bahwa ia berhak mendapatkan upah yang sesuai dengan dan tetap bekerja. Kemudian ada kekhawatiran dari Ibu Nandini terkait keberlangsungan perusahaannya. Sekarang mari kita fokus untuk mencari solusi bisa memenuhi kepentingan ibu-ibu semua. Apakah ada saran yang bisa ibu-ibu sampaikan untuk mencapai kesepakatan bersama? Saya berharap kedepannya perusahaan dapat lebih memberikan informasi yang lebih terbuka dalam ketentuan yang telah dibuat. Kalaupun memang keadaan perusahaan tidak memungkinkan kepada para pekerjanya untuk mendapatkan gaji yang utuh sesuai kesepakatan yang awal, seharusnya ada kompensasi Bu. Saya memahami apa yang diinginkan oleh Ibu Ariana. Namun tindakan yang saya ambil juga berdasarkan karena saya perlu untuk memprioritaskan perusahaan ini agar tetap berjalan begitu Bu. Baik, Ibu Ariana menginginkan adanya komitmen dari perusahaan dan kompensasi sebagai bentuk pertanggungjawaban, sedangkan Ibu Nandini menginginkan prioritas perusahaan agar tidak terjadi masalah. Apakah kalian berdua setuju untuk mencari solusi yang menggabungkan kedua usulan tersebut? Ya Bu, saya setuju dengan usulan tersebut. Saya ingin menemukan kesepakatan yang telah dilakukan sehingga dapat membawa jalan keluar untuk masalah ini Bu. Saya juga setuju Bu, karena saya ingin kebutuhan para pekerja dan kebutuhan perusahaan dapat berjalan beriringan tanpa mengorbankan salah satu pihaknya secara tidak adil. Kita telah mencapai kesepakatan bersama. Sekarang mari kita memastikan bagaimana cara yang lebih mencapai kesepakatan tersebut. Apakah ada usulan atau ide yang bisa didiskusikan di tempat ini sekarang? Menurut saya untuk masa-masa sulit dalam perusahaan seperti ini, adanya COVID-19 ini tidak melakukan PMHK-an secara sepihak terhadap pekerja, maka harus diberikan kompensasi berupa tetap menjadi karyawan dengan pemotongan gaji WFH dengan pemasukan yang sepadan dengan pekerja yang diberikan. Dengan begitu saya pikir masih bisa memberikan keadilan bagi para pekerja dan juga perusahaan. Saya juga setuju dengan usulan yang diberikan oleh Bu Ariana dengan pemberian kompensasi berupa upah yang dipotong dan pekerja tetap dipekerjakan di rumah atau WFH akan memberikan rasa adil bagi para pekerja, dan perusahaan pun
tetap berlangsungnya. Kita bisa mendapatkan kesepakatan yang jelas mulai dari sekarang untuk memastikan proses ini dapat berjalan lebih baik. Usulan yang baik dan tepat. Apakah ibu-ibu sekalian setuju untuk menerapkan usulan tersebut sebagai solusi? Ya Bu, saya setuju. Saya juga setuju. Baik, kita akan mencapai kesepakatan bersama saling menguntungkan. Saya akan menyusun kesepakatan tertulis berdasarkan usulan yang telah disepakati, kemudian saya akan mengirimkan kepada masing-masing pihak untuk konfirmasi. Apakah masih ada yang disampaikan dalam sesi mediasi ini? Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Esther Hanaya dan Ibu Nandini telah membantu saya untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Esther Hanaya dan Ibu Nandini karena telah berkenan untuk bekerja sama dalam mencari solusi yang adil untuk masalah dan kesepakatan yang memuaskan ini. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Esther karena telah membantu kami menemukan solusi yang saling menguntungkan, dan untuk Ibu Ariana saya juga berterima kasih karena sudah terbuka untuk menangani masalah ini. Sama-sama, terima kasih untuk kalian semua, Ibu Ariana dan Ibu Nandini. Saya senang bisa membantu. Semoga kesepakatan ini membawa perubahan positif dalam hubungan kerja kalian. Jika di masa depan terdapat masalah lain, jangan ragu untuk mencari bantuan mediator. Sebentar, saya akan membuat surat terlebih dahulu. Baik, ini ditandatangan terlebih dahulu. Sebelah sini. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih.